Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dimanapun teman-teman semua berada. Balik lagi di channel Nara Solusi. Alhamdulillah hari ini saya bisa konten lagi setelah sekian lama tidak bikin konten karena kesibukan yang cukup banyak, antara lain dengan beres-beres kolam, membuat kolam, perbaikan kolam, dan banyaklah segala macam, tidak bisa disebut satu persatu. Di konten kali ini saya akan membuat konten terkait pertanyaan yang banyak datang ke saya. Jadi banyak teman-teman pembudidaya pemula mungkin yang akan dan sudah berbudidaya ikan lele mengalami kendala seperti kolam lelenya bau. Nah, hal itu umum terjadi dan saya pun pernah terjadi seperti itu karena beberapa kesalahannya. Nah, bagi teman-teman ketika budidaya lele kolamnya bau itu hal yang wajar. Jadi gak usah takut, gak usah bingung, gak usah panik ya. Jadi budidaya lele itu ketika kolamnya bau itu wajar. Cuma kita bisa menanggulangi itu atau mengantisipasi hal itu tidak terjadi pada kolam lele kita. Dan untuk diketahui ya teman-teman, kolam yang bau itu tidak hanya terjadi pada kolam lele. Kolam beramai saya pun pernah terjadi seperti itu karena mungkin banyak zat-zat yang atau virus yang masuk ke dalam kolam situ, sehingga ekosistem yang ada di dalam kolam seperti bakteri-bakteri pengurainya sudah kalah atau mati, akhirnya menimbulkan bau dari kolam lele, yaitu bau amoniak mungkin ya, karena tidak ada pengurainya, akhirnya menimbulkan bau yang sangat menyengat. Nah, langsung saja untuk menanggulangi ketika kolam lele teman-teman sudah bau. Jadi ini adalah tindakan penanganan ya. Ketika sudah bau, teman-teman harus segera mengganti air. Nah, itu cara satu, harus mengganti air. Meskipun banyak yang pakai probiotik, pakai produk ini, produk merek dagang itu segala macam, saya sangat tidak mengajarkan hal itu ya, karena akan menimbulkan ketergantungan pada ikan lele teman-teman. Jadi ketika sudah kena obat pabrikan, dia akan minta terus. Jadi salah satunya adalah dengan penggantian air kolam lele. Jadi perhatikan kembali, airnya pun harus air yang bersih. Air yang bersih dalam hal ini tidak terkontaminasi bahan kimia atau yang berbahaya, itulah seperti logam yang berbahaya lah. Airnya harus bersih. Bersih di sini nggak harus jernih, nggak harus yaitu tadi tidak mengandung logam berat atau bahan-bahan kimia beracun lainnya. Nah, itu untuk penggantian air kolam ya. Nah, semua pembudidaya pasti melakukan hal itu, ketika kolam bau langsung ganti. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana supaya kolam lele teman-teman dari awal sampai panen tidak mengalami bau. Nah, pertama teman-teman harus memperhatikan air dulu ya, kondisi air saat akan tebar bibit lele. Kondisi air teman-teman tuh harus netral ya. Jadi nggak ada yang tadi, nggak ada logam berbahaya atau zat kimia berbahaya. Tapi jika terpaksanya airnya sudah mengandung itu, ya teman-teman harus menetralkan dulu dengan cara memberikan M4 dan probiotik lainnya supaya kita membangun ekosistem bakteri pengurai untuk mengurai kotoran ikan lele itu. Nah, selanjutnya pertama itu persiapan kolam ya, sudah ya, persiapan. Dan ketika kondisi airnya sudah bagus, nggak usah disiapkan juga nggak apa-apa, langsung dikasih bibit lele. Cuma untuk mengantisipasi hal tersebut, kita kan nggak tahu ya kondisi airnya seperti apa ya, mendingan bangun dulu lah mikroorganismenya dulu. Nah, selanjutnya adalah kepadatan tebar teman-teman tuh jangan terlalu padat. Jadi untuk idealnya untuk 1 meter kubik air, jadi
lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, kedalamannya 1 meter, itu maksimal 100 dulu untuk pemula ya. Jadi teman-teman yang baru memulai itu jangan terlalu padat dulu, kecuali bagi yang sudah ahli bisa dikasih 200 atau 150, monggo terserah. Intinya yang mempengaruhi bau pada kolam ikan lele itu kepadatan tebar. Nah, selanjutnya tadi persiapan kolam, kepadatan, terus kondisi lingkungan kolam. Kondisi lingkungan harus kena sinar matahari, teman-teman, baik sebagian ataupun semuanya. Jadi jangan di dalam ruangan ya, jadi kayak kenaungan apa gitu, jangan. Jadi intinya sinar matahari harus terkena air kolam. Karena gini, saya kira di dalam kolam itu ada organisme yang membutuhkan sinar matahari untuk melangsungkan kehidupannya ya. Jadi sinar matahari itu sangat penting. Nah, selanjutnya setelah itu adalah pakan dari ikan lele itu kan macam-macam. Kita sebut saja pelet aja. Pelet saja pun macam-macam, ada yang kadar proteinnya 14%, 20 sampai 30. Nah, untuk lele teman-teman harus menggunakan yang 30%. Dan jangan dikasih makan seperti ayam tiren dengan pengolahan yang tidak benar. Misalkan pengen memberi makan dengan ayam tiren atau nggak apa-apa, yang penting pengolahannya benar. Dan itu mungkin agak ribet sedikit dan membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup banyak. Selanjutnya setelah itu kondisi, setelah tadi persiapan kolam, persiapan air kolam, kepadatan dan kondisi pakan. Nah, setelah itu perhatikan teman-teman, jangan mengganti air jika nggak ada sebab. Insya Allah kalau teman-teman dari persiapan kolam, kepadatannya sudah terpenuhi seperti tadi, 1 meter kubik isinya 100, kondisi pakannya sudah pelet full dengan kadar protein 30%, insya Allah sampai panen kolam lele teman-teman tidak bau seperti kolam lele yang punya saya itu. Alhamdulillah saya nggak pernah ganti air, nggak pernah bau, karena kolam lele saya itu mepet dengan rumah saya. Jadi kalau bau pun saya pun terganggu ya teman-teman. Kalau terpaksanya misal ada wabah atau apa terus menimbulkan bau, ya saya ganti air, dan airnya pun tidak saya ganti semuanya, saya tinggali beberapa dan saya isi dengan air kolam yang sampingnya yang masih bagus sebagian, dan sebagian lagi air yang masih fresh, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi untuk menanggulangi supaya kolam lele teman-teman tidak bau, yaitu tadi perhatikan 1, persiapan kolam, nomor 2 kepadatan tebar, nomor 3 sinar cahaya ya, sinar matahari harus mengenai kolam. Yang keempat pakan. Nah, seperti itu. Jadi keempat-empatnya sudah terpenuhi, insya Allah sampai panen teman-teman kolamnya nggak ada masalah. Nah, sekian dulu, semoga video ini bisa membantu kesulitan teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan lagi silakan ajukan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab dengan video. Sekian dulu videonya, mohon maaf jika banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan saya sangat menerima kritik dari teman-teman ketika saya salah. Dan mari terus belajar, terus berinovasi supaya bisa menghasilkan teknik-teknik budidaya kolam, teknik-teknik budidaya ikan lele yang baru, yang efisien, yang ramah lingkungan, dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan protein pada masyarakat di sekitar kita terutama, dan syukur-syukur bisa seluruh Indonesia bisa terpenuhi. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.